Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita serahkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil makalah kami. Saya sendiri Anita Santi sebagai moderator dan rekan saya bernama Khairah Hartati dan Siti Ansari. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ida Royani, Prasi MEI. Langsung saja, makalah kami berjudul Personal Pendidikan Islam, Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam, Proses Belajar Mengajar, dan Evaluasi dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Setiap etimologi istilah pendidikan dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan istilah murabbi, muallim, muaddid. Di samping ini tersebut, pendidikan juga sering menurut para ahli bahasa. Kata murabbi berasal dari kata rabba, yurabbi yang berarti pembimbing, pengurus, dan pengasuh. Dan mendidik kata mu'allim merupakan bentuk isim sebagaimana ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut. 1. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat secara berfirman, secara adabani Rabbi fa ahsana tadibi. Konsep pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai mengajar, ia juga menjadi bapakmu rohani, spiritual fabar yang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Selanjutnya adalah proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Proses belajar mengajar secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan interaksi saling mempengaruhi antara pendidik dan peran pendidik. Dengan fungsi utama mendidik memberikan materi pelajaran atau sesuatu yang mempengaruhi proses didik. Sedangkan peserta didik menerima pelajaran, pengaruh atau sesuatu yang diberikan oleh pendidik. Pengertian proses belajar mengajar dalam arti sederhana dapat dipahami dari beberapa ayat di bawah ini. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Siti Ansari. Dan ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat diperoleh isyarat tentang kegiatan belajar mengajar dengan berbagai komponen pada surat Al-Aqlah 96 ayat 1 hingga proses belajar mengajar berlangsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, membacakan segala sesuatu yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada surat Al-Baqarah ayat 31. Proses belajar berlangsung dari Tuhan kepada Adam. Adapun materi yang diajarkan pada proses belajar mengajar tersebut berupa nama-nama segala sesuatu. Tersebut nama-nama benda, yakni hukum-hukum alam yang dapat di alam jagat raya. Yang semuanya itu sebagai bukti adanya nama-nama atau tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Berbagai komponen atau aspek tersebut dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan belajar mengajar. Tujuan belajar mengajar adalah sejumlah kompetensi atau kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tujuan belajar mengajar secara lebih detail atau terperinci dan dirumuskan oleh setiap guru yang akan mengajar. 2. Menentukan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang atau titik tolak yang digunakan dalam menjelaskan suatu masalah. Karena cara pandang atau titik tolak yang dapat digunakan dalam menjelaskan suatu masalah itu banyak, maka kesimpulan yang akan dihasilkan pun akan berbeda-beda. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran. Metode secara harfiah berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Yang keempat, menentukan teknik mengajar. Teknik
teknik mengajar adalah cara-cara yang terukur, sistematik, dan spesifik dalam melakukan suatu pekerjaan. Perbedaan teknik yang digunakan akan menentukan perbedaan hasil, tingkat kecepatan, dan kepuasan kepada orang yang terlibat atau merasakan manfaat dari pekerjaan tersebut. Menentukan taktik. Dalam kegiatan proses belajar, mengajar juga terdapat berbagai taktik yang berkaitan dengan upaya mendorong para siswa agar dapat tepat waktu mengerjakan tugas-tugas dengan baik, agar siswa meningkatkan perolehan nilai ujiannya, agar gemar membaca, dan lain sebagainya. C. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi sebagai salah satu komponen pendidikan sasarannya adalah proses belajar mengajar, namun bukan berarti evaluasi itu hanya tertuju kepada hasil belajar murid. Ia juga bisa meramalkan tentang keuntungan yang diperoleh melalui penyelenggaraan yang tepat dalam merumuskan teknik-teknik dalam pelaksanaan evaluasi adalah beberapa hal yang muncul dari pemikiran Hasan al-Banna. Di antaranya, yang paling penting sekali adalah kejujuran. Sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, evaluasi berfungsi sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sejauh mana cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenan dengan sikap pendidik atau guru, maupun anak didik atau murid. 2. Untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang tren perkembangan dan kemajuan atau diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Keempat, sebagai bahan laporan bagi orang tua murid tentang hasil belajar siswa. Laporan ini dapat dibentuk buku raport, piagam, sertifikat, ijazah, dan lain-lain. 5. Untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dengan pembelajaran yang dilakukan sesudah itu, guna meningkatkan pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi sebagai salah satu komponen pendidikan yang sasarannya adalah proses belajar mengajar. Namun bukan berarti evaluasi itu hanya tertuju kepada hasil belajar murid. Ia juga bisa meramalkan tentang keuntungan yang diperoleh melalui penyelenggaraan yang tepat dalam merumuskan teknik-teknik. Dalam pelaksanaan evaluasi, ada beberapa hal penting yang muncul dalam pemikiran Hasan al-Banna, yang diantaranya adalah kejujuran. Untuk membentuk sifat jujur di dalam diri peserta didik, ia menerapkan sebuah model evaluasi al-muhasabah sebagai sebuah metode untuk membentuk sikap percaya diri sendiri, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, dan ia sendiri yang harus menjawab dengan ya atau tidak. Introspeksi hanya dilakukan diri sendiri, tidak memerlukan pengawasan orang lain. Tujuannya adalah menanamkan kepercayaan diri sendiri. Untuk membentuk jiwa yang jauh dari kecurangan, Hasan al-Banna menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Allah selalu menyertai mereka. Sedangkan dari aspek tujuan evaluasi adalah untuk menjadi sarana kenaikan manzilah atau kedudukan. Oleh karena itu, apapun bentuk ujian terhadap manusia seluruhnya bersifat positif. Itulah sebab Hasan al-Banna selalu melihat sebuah bencana yang menimpa umat sebagai sebuah ujian diri. Evaluasi kinerja sebagai seorang yang menapaki jalur dakwah dan pendidikan. Yang dimaksud dengan penilaian dalam pendidikan adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pendidikan secara umum, baik mengenai perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan atau menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.